Sadar nggak sih, konektor kecil yang kita pakai setiap hari itu punya cerita yang luar biasa. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas sejarah di balik salah satu konektor paling sukses di dunia komputer, Universal Serial Bus alias USB. Kita bakal mulai perjalanan kita dari zaman dulu, waktu meja komputer masih penuh kabel semrawut. Terus kita lihat gimana solusinya lahir, berevolusi jadi super cepat, sampai akhirnya satu port kecil ini bisa menguasai dunia teknologi kita. Dan tentunya kita juga bakal intip apa yang menanti di masa depan. Oke, kita mulai dari awal ya. Coba kita flashback sedikit ke masa lalu, ke sebuah dunia yang penuh kekacauan kabel, jauh sebelum USB datang dan membereskan semuanya. Buat yang pernah ngalamin era sebelum pertengahan 90-an, pasti tahu deh rasanya. Mau nyambungin perangkat apapun ke komputer itu udah kayak mecahin teka-teki. Colokannya beda-beda semua, bikin pusing. Gimana nggak pusing coba lihat. Setiap perangkat, mulai dari printer, mouse sampai joystick, itu punya portnya sendiri-sendiri, bentuknya gede-gede, warnanya beda-beda, dan di komputer cuma ada satu atau dua lubang. Wah, nyiapin komputer aja bisa jadi perjuangan berat. Nah, karena semua orang frustrasi dengan keribetan ini, akhirnya di tahun 1996, 7 perusahaan raksasa teknologi, termasuk Intel, IBM, dan Microsoft, kumpul bareng. Misi mereka cuma satu, mengakhiri kekacauan kabel ini dengan satu standar universal. Setelah beberapa percobaan awal, akhirnya di tahun 1998 muncullah USB 1.1 yang benar-benar memulai revolusi. Inilah yang mendorong lahirnya konsep PC bebas warisan. Komputer yang nggak lagi butuh port-port jadul yang bikin repot itu. Nah, ini dia nih kuncinya, plug and play. Konsep yang, revolusioner banget pada masanya. Untuk pertama kalinya kita bisa colokin sesuatu dan langsung jalan. Nggak perlu restart komputer, nggak perlu pusing-pusing install driver. Ajaib! Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru ini baru permulaan dari evolusi USB yang nggak ada habisnya, yang didorong oleh keinginan kita buat dapat kecepatan lebih tinggi dan perangkat yang makin ringkas. Lonjakan besarnya itu terjadi di tahun 2000, dengan hadirnya USB 2.0. Kecepatannya bukan lagi main-main. Dari yang tadinya cuma 12 MB per detik, langsung melesat jadi 480. Ini bukan sekedar peningkatan, tapi lompatan kuantum. 40 kali lipat? Bayangin deh, gara-gara kecepatan inilah kita jadi bisa pakai perangkat kayak webcam resolusi tinggi, scanner, dan hard drive eksternal dengan nyaman untuk pertama kalinya. Dan seiring gadget kita makin imut, konektornya juga ikut ngecilin diri. Dari tipe A dan tipe B yang bongsor, berevolusi jadi mini USB buat kamera digital, terus jadi micro USB yang ngetren banget di zaman smartphone dan tablet. Lalu datanglah USB 3. Kecepatannya sih gila, tapi jujur aja ya, penamaannya itu bikin pusing 7 keliling. USB 3.1, Gen 1, Gen 2, 3.2, Gen 2X2, untungnya sekarang industrinya sadar dan udah menyederhanakan nama-nama ini biar kita nggak bingung lagi. Semua evolusi tadi, dari kecepatan sampai bentuk, itu semua ngebuka jalan buat satu momen puncak. Kelahiran konektor di tahun 2014, yang akhirnya benar-benar bisa memenuhi janji universal dari namanya. Dan inilah dia, sang pahlawan, USB-C. Inovasi utamanya kelihatannya sepele ya, bisa dibolak-balik. Jadi nggak ada lagi tuh drama nyolok kabel salah posisi, apalagi di tempat gelap. Hayo, ngaku, siapa yang sering begitu? Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal nyoloknya gampang. Satu port kecil ini bener-bener super. Dia bisa transfer data super kencang, ngeluarin video ke monitor 4K, sekaligus ngisi daya laptop. Semuanya lewat satu kabel yang sama. Luar biasa kan? Nah, ini yang paling gila. Lihat deh lonjakan dayanya. Dengan teknologi yang namanya power delivery, USB-C bisa ngalirin listrik sampai 240 watt. Itu lebih dari cukup buat nyalin laptop gaming spek dewa sekalipun. Semua kemampuan super tadi itu yang bikin USB sekarang jadi bagian yang nggak terpisahkan dari hidup kita. Seringkali kita bahkan nggak sadar saking udah biasanya. Fakta seru nih, dari sononya standar USB itu didesain buat ngatasin sampai 127 perangkat sekaligus di satu komputer. Mulai dari keyboard, mouse, printer, sampai semua gadget kita semuanya bisa nyambung barengan lewat hub. Gila kan? Ya intinya, sekarang hampir semua barang elektronik yang kita punya pakai USB. Dari keyboard buat kerja, flash drive buat data, sampai konsol buat main game. Semuanya jadi jauh lebih simpel. Oke, sekarang kita sampai di babak akhir cerita ini.
masa depan USB, di mana mimpi satu kabel untuk semua akhirnya benar-benar jadi kenyataan. Standar paling baru namanya USB 4 versi 2.0 itu punya kecepatan sampai 80 gigabit per detik. Biar gampang bayanginnya, itu cukup cepat buat mindahin satu film 4K cuma dalam beberapa detik aja. Kedip, udah selesai. Kalau kecepatan tadi digabungin sama kemampuan daya 240 watt, ini bener-bener negasin posisi USB-C sebagai ya udah satu-satunya kabel yang kita butuhin ke depannya. Jadi kalau kita lihat kutipan dari para penciptanya ini, misinya jelas banget. Dari yang tadinya ribet banget di belakang PC, jadi satu colokan aja yang simple dan elegan. Dan bisa kita bilang, misi mereka akhirnya tercapai. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita semua. Dengan kecepatan dan daya segila ini, kira-kira perangkat apa lagi ya yang selanjutnya bakal buang adaptor dayanya yang gede itu dan cuma ngandelin satu kabel USB-C aja? Coba deh bayangin kemungkinannya.